Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أو كما قال تعالى في آية أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق الأمين تركت فيكم أمرين لم تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini, tepat di detik, menit, jam dan hari ini kita berkumpul mengokohkan kembali simpul tauhid kita, kehambaan kita untuk menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai, Masjid Perjuangan Rakyat Medan Sumatera Utara, Masjid Abu Saleh. Masjid yang akan kita pertahankan keberadaannya dengan titik darah sampai titik darah penghabisan kita. Karena masjid lebih utama dibandingkan bangunan apapun di sekitarnya. Karena masjid adalah rumah Allah. Maka insya Allah, masjid ini akan menjadi ukuran kebenaran tauhid kita di muka bumi. Masjid amal silaturahmi ini akan menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Selama masjid ini berada, berarti bukti cinta kita kepada Allah terhadap. Maka jika masjid ini hilang, berarti Allah meragukan cinta kita kepadanya. Salawat dan salam semoga terserah seluruh pada uswah dan kedua kita, Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, memberikan teladan yang sangat sempurna. Bagaimana kita memperjuangkan agama ini. Nabi dan Rasul yang telah membuktikan bahwa Allah SWT tidak pernah menyalahi janjinya. Berjuang kita di jalan Allah dengan jiwa dan harta kita, pasti Allah berikan surga. Demikian itu dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka, dan Allah bayar kontan dengan surga. Allah bayar dengan kontan dengan surga. Fayaktuluna wa yuqtalun, maka mereka berjuang di jalan Allah ataukah mereka gugur terbunuh di jalan Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Sudah jelas janji Allah surga bagi mereka. Sudah tercantum di dalam Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran juga. Fastabshiru bibaikum alladhi ba'yatum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk mencapai itu semua tidak ada jalan kecuali takwa. Takwa yang sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, yaitu takwa yang memiliki 3 unsur yang secara integral. Selalu disampaikan oleh para khatib Jumat. Yang pertama, ayyutu'a fala yu'sa. Allah selalu kita taati dan tidak sekali-kali kita maksiati.
Yang kedua, ayyudhkara fala yunsa. Allah selalu kita ingat dan jangan pernah sekali-kali dilupakan. Dan yang ketiga, ayyushkara fala yughfar. Allah selalu kita syukuri dan jangan dikufuri. Taat, kata para ulama, adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahillah. Sering saya sampaikan di mimbar Jumat. Taat sederhananya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Selain daripada itu, kebalikannya berarti maksiat. Unsur takwa yang kedua, ayyudhkara fala yunsa. Allah selalu kita ingat dan jangan sekali-kali dilupakan. Bagaimana kita taat kalau kita tidak ingat kepada Allah? Berarti ingat kepada Allah, ruh ketaatan kita. Dan yang ketiga adalah ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah selalu kau syukuri dan jangan kau kufuri. Syukur pada Allah, kata para ulama, adalah imtisalu isti'malu ni'mati min Allah Ta'ala fi ta'atillah liyazdadul barakah minha, liyazdadil barakah min hadhihi ni'mah. Syukur kepada Allah adalah menggunakan semua yang Allah karuniakan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah, sehingga bertambah berkah kebaikan dari nikmat tadi. Allah beri kita usia kita gunakan dalam ibadah kepada Allah. Itu syukur kita atas usia. Allah beri kita harta kita gunakan, kita habiskan di jalan Allah. Syukur atas harta. Allah beri kita ilmu kita gunakan di jalan Allah. Itu syukur kita atas ilmu. Allah beri kita tenaga kita gunakan di jalan Allah. Nah, itu syukur kita atas tenaga. Manakala karunia itu digunakan bukan dalam ketaatan kepada Allah, bahkan maksiat, itu namanya kufur nikmat. Tiga hal ini, jika ada pada diri kita, layak kita disebut takwa haqqa tuqatih. Taat, tidak maksiat kepada Allah. Ingat, tidak lupa kepada Allah. Syukur, tidak kufur kepada Allah. Semoga Allah menguatkan kita semua untuk mewujudkan tiga unsur takwa ini, agar kita meraih derajat takwa haqqa tuqatih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah di Masjid Perjuangan, amal silaturahmi, kebanggaan rakyat Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat ditanya begitu oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi Rasulullah bertanya, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin apakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Mukmin yang mana? Di tengah-tengah sahabat ada sahabat yang mengatakan, al-malaikatu ya Rasulullah. Humul mu'minun alladhi a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah. Mereka lah mukmin yang menakjubkan imannya bagi kita semua. Tapi apa kata Rasulullah? Tak, bukan. Para sahabat yang pertama ini menjawab malaikat wajar. Dalam pikirannya malaikat adalah makhluk yang tidak punya nafsu, lebih dekat posisinya kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Pastilah mereka makhluk yang paling menakjubkan imannya. Tapi tidak, kata Rasulullah SAW, bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Wajar mereka beriman, hebat imannya. Mereka langsung lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Tidak mungkin mereka berbuat maksiat. Justru karena itulah mereka tidak mungkin berbuat maksiat. Wajar. Artinya bukan malaikat mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi kita. Ada juga sahabat lain menjawab, idan antum ya Rasulullah alami wa rasul. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul, mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami. Rasulullah kembali menggelengkan kepalanya. La, lasna a'jaba ilaikum imanuhum. Bukan kami para nabi dan rasul. Kaifa la nu'minu wa ma yunzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Wahyu turun kepada kami. Setiap saat kami didampingi wahyu. Jibril ada di samping kami. Kapanpun wahyu siap turun kepada kami. Kapanpun wajar kami beriman. Kami dikontrol oleh wahyu Allah. Jadi bukan kami. Kaget para sahabat, nabi dan rasul pun bukan. Maka ada di antara mereka yang kemudian berpikir, kalau begitu kita. Maka dia berani mengatakan, idzan nahnu ya Rasulullah ashabu. Kalau begitu kami ya Rasulullah, sahabat-sahabat Anda, mukmin yang menakjubkan imannya bagi manusia. La, lastum, bukan kalian. Kaget para sahabat, bukan kami. La, lastum. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azrikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian.
Kalian bisa bertemu dengan aku setiap saat. Kalian bisa melihat bagaimana aku mengibadahi Allah, bagaimana cara aku mentaati Allah, meniti jalan menuju surganya Allah. Kalian bisa menyaksikan dan bisa menyentuh mengikuti aku. Mudah. Dengan begitu kalian terukur ketaatan kalian kepada Allah dan kepadaku. Bahkan di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Padahal bagi kita wajar para sahabat mukmin yang hebat. Coba kita lihat Abu Bakar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disuruh untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah, orang pertama yang menyambut. Ketika berinfak di jalan Allah, semua hartanya diinfakkan. Bahkan imannya Abu Bakar ini luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "La wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani sakholain, la rajuhat imanu Abi Bakr." La rajuhat. Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar, di sebelah kanan, sebelah kiri timbangan amal, timbangan iman semua jin dan manusia dikumpulkan di alam semesta. Ditimbang dengan beratnya iman Abu Bakar, masih lebih berat timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Karena selalu samina wa ta'ala, tidak pernah berpikir panjang ketika Allah dan Rasulnya menyeru untuk berjuang di jalannya. Itu Abu Bakar. Maka wajar kalau kata Rasulullah SAW, Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Mungkin kita kurang pede jika kita bersanding dengan para sahabat. Tapi kata Rasulullah SAW, bukan mereka. Bukan kalian, wahai sahabatku, mukmin yang menakjubkan imannya. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Maka kemudian, bingung para sahabat. Malaikat bukan, Nabi dan Rasul bukan, mereka pun bukan. Maka mereka berbalik bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan mereka? Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasul. Lalu siapa ya Rasulullah mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami? Apa jawab Rasulullah SAW? Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita semua adalah alladzina yuhayyuna min ba'dikum. Orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiqu nabi wa bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan mereka tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah mereka yang paling hebat imannya. Allahu Akbar. Saudaraku iman fillah, hadirin sedang jemaat rahimakumullah. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita satu-satunya kalau bukan dari lembaran mushaf Quran ini? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari lembaran mushaf Quran ini? Dari mana kita tahu Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi dan Rasul kita, kalau bukan dari mushaf Quran ini? Ada di antara kita yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Tidak ada, saya yakin. Jauh 14 abad antara kita dengan beliau. Jangankan itu, bermimpikah pernah? Barangkali belum pernah. Mungkin ada, tapi sedikit. Dan sejamankah kita dengan sahabat? Tidak. Dan di mana kita hidup? Di akhir zaman. Dan kita beriman melalui mushaf Quran ini. Ini tiket kita untuk menjadi mukmin yang terbaik imannya. Allahu Akbar. Maka jangan pernah takut ketika kita berjuang di jalan Allah. Jangan takut kepada siapapun ketika kita menegakkan kebenaran di muka bumi ini, termasuk di kota Medan ini. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang telah menumbangkan Namrus dengan kesombongannya. Dia mengaku Tuhan di zaman Nabi Ibrahim di hadapan manusia. Allah hinakan Namrus dengan seekor nyamuk. Hancur Namrus dengan semua propagandanya. Allah yang melakukan itu adalah Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang menenggelamkan Fir'aun dengan 250.000 pasukannya di tengah lautan. Dihinakan Allah mereka, dan Bani Israil dan Nabi Musa bahkan menyaksikan mereka. Adalah Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang menghinakan Abraha dengan 70.000 pasukan yang tidak tertandingi adalah Allah yang kita sembah hari ini. Maka jangan hilang keyakinan kita tauhid rububiyah kita. Manusia sesombong apapun hari ini, bangsa, penguasa, rejim sesombong hari ini, tidak lebih hebat dari Namrus, tidak lebih hebat dari Fir'aun. Mereka tidak ada hadir di hadapan Allah. Maka bergantunglah kepada Allah.
Jangan pernah bergantung pada manusia. Kalau kita bergantung pada manusia, siap-siap untuk kecewa. Tapi kalau bergantung kepada Allah, kita berkuasa dan kita menang. Allahu Akbar. Ini tauhid rububiyah yang tidak boleh hilang dari kita. Saudaraku fillah, jangan silau dengan kebanyakan harta mereka. Jangan silau dengan kekuasaan mereka. Jangan silau dengan banyaknya pasukan dan propaganda mereka. Mereka berada di makom yang lemah. Kita berada di makom yang kuat. Maka istiqomahlah. Pastikan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Allah tidak akan pernah salah menilai. Biarkan mereka sekarang sibuk dengan propaganda mereka. Suatu saat akan Allah giring mereka pada hari di mana mata mereka terbelalak. Betapa konspirasi mereka tidak berarti apapun. Betapa propaganda mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang bersama Allah dan Rasulnya yang akan tetap kuat. Pastikan keyakinan itu tetap akan berada bersama kita selama masih ada ini ada bersama kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahi wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala Muhammadan bidinil qawim wa siratin mustaqim wa man ittaba'ahu najan wa man hadana halak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah. Maka jangan pernah kita merasa kecil di hadapan manusia ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Itu di dalam ayat ini, di dalam Quran ini. Allah berfirman kepada kita sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu. Jangan kamu merasa hina di hadapan mereka. Wala tahzanu, dan jangan merasa sedih di hadapan kalian. Di hadapan manusia. Wa antumul a'laun. Kalianlah yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kalian yang lebih mulia di hadapan Allah. In kuntum mu'minin, itu pun jika kalian yakin dengan janji Allah, bahkan yakin dengan keberadaan Allah. Ingat, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lengah, Allah tidak pernah lalai atas kezaliman yang dilakukan manusia-manusia zalim di muka bumi ini. Ada ayatnya di dalam kitab ini, kita bisa baca setiap saat. Quran surat Ibrahim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu kira Allah diam saja atas kezaliman yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Mereka kira bisa menyembunyikan kezaliman mereka. Tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Mereka akan Allah bawa, akan Allah giring kepada satu saat, pada satu waktu di mana mata mereka terbelalak. Ternyata semua kebohongan mereka terbongkar hanya karena satu langkah mudah. Ketika mereka berdusta, terbongkar satu kedustaan mereka, maka semua propaganda mereka terbuka di mata manusia dan kita menyaksikannya. Begitulah semua mata Bani Israel menyaksikan hancurnya Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun. Fir'aun yang ditakuti, yang mereka kagumi, tidak ada artinya di hadapan manusia, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bani Israel menyaksikan. Sekarang kita menyaksikan betapa mereka tidak ada artinya. Bahkan aib mereka sekarang diketahui oleh seluruh dunia. Maka jangan pernah takut. Kemenangan pertama sudah kita raih. Maka pastikan ketika kita masih bersama Allah, kemenangan demi kemenangan berikutnya akan kita saksikan selama kita berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama masjid ini. Maka pastikan masjid inilah yang akan tetap berdiri tegak untuk Allah siarkan Islam dan tauhid di masjid muka bumi ini, dan kita akan menyaksikan semua ini akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Mari kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah. Upaya kita tidak ada artinya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jumlah kita hari ini
kemampuan kita hari ini, apapun yang kita miliki dan semua perjuangan kita hari ini adalah sederet angka nol yang jumlahnya banyak, namun tidak ada artinya jika tidak ada angka 1 di depannya. Dan angka 1 itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Itulah yang mengundang datangnya pertolongan kepada para nabi dan rasul. Di saat otak sudah mentok dengan cara apa kita harus berbuat, di saat solusi terasa sudah tidak ada lagi, maka Allah is the last aim. Allah adalah tujuan kita yang terakhir. Kembalikan urusan kepada Allah. Mari kita kembalikan semua urusan kita ini kepada Allah. Kita tambatkan perjuangan kita kepada Allah. Memang perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita akan selesai sehingga tidak ada lagi yang berani mengganggu kita, termasuk mengganggu mesin ini. Kita serahkan urusan kita kepada Allah dengan doa-doa kita. Hari ini adalah hari yang mustajab. Saya yakin di antara jamaah sekalian ada yang sedang dekat dengan Allah, dan Allah akan mendengar doa dan mengabulkan doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله Tuhanku satu-satunya yang tidak sekutu bagimu. Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menggenggam jiwa dan ruh semua alam semesta beserta isinya. Allahumma ya Allah, di dalam kitab suci-Mu ini Kau perlihatkan kepada kami kehebatan dan kuasa-Mu, hebat dan maha kuasa dan maha takdir-Mu ya Allah kepada kami manusia. Bagaimana dengan kekuasaan-Mu? Kau tumbangkan Namrud yang sombong di hadapan Nabi Ibrahim AS. Bahkan Kau jadikan api dingin bagi Nabi Ibrahim AS, Nabi dan Rasul yang Kau cintai. Di dalam kitab suci-Mu ya Allah, Kau perlihatkan kepada kami bagaimana Bani Israel menyaksikan tumbangnya Fir'aun yang begitu berkuasa, yang begitu ditakuti dunia, tumbang di hadapan-Mu. Tunduk patuh, tidak bernilai apapun di hadapan sentuhan kuasa-Mu ya Allah. Dan Bani Israel menyaksikan itu. Di dalam kitab suci-Mu Kau torehkan sejarah ya Allah, betapa Abraha dengan 70.000 pasukan yang ditakuti oleh masyarakat Arab, bahkan kakek Rasulullah sendiri pun takut ya Allah, hancur hanya dengan pasukan ababil yang Kau kirimkan untuk mereka. Maka kami yakin ya Allah, ketakutan kami ini tidak ada artinya jika Engkau datangkan pertolongan kepada kami. Di hadapan kami ada penguasa-penguasa zalim ya Allah, yang mereka ingin memperkaya diri dan tidak peduli kepada rakyatnya. Di hadapan kami ada kesombongan-kesombongan dari para pemegang harta dan kekuasaan ya Allah. Namun semua itu tidak ada artinya dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Sesuatu yang tidak bernilai di hadapan-Mu ya Allah. Maka tolonglah kami, kuatkan pijakan kami, istiqomahkan kami ya Allah dalam perjuangan ini. Kuatkan persatuan kami untuk menuju rumah-Mu ini ya Allah. Maka kokohkan keberadaan kami dengan keberadaan mesin ini. Hidupkan kami dan hidupkan mesin ini. Satukan roh kami dengan mesin-Mu ini ya Allah. Dan sampaikan kami pada perjuangan-Mu. Dan terimalah pengorbanan jiwa dan harta kami, bahkan darah-darah kami, bahkan nyawa kami ya Allah. Dan catatlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang syahid di jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fala tadhkuru wa ya'muru astaghfirullahi wa lakum. Aqimis shalah.